Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan mau kita baik-baik saja. Dan Tuhan kita segera datang ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Dan Alkitab mengatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali mengunjungi taman itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dikatakan saudara, Tuhan mencari. Dari mana kita tahu dia mencari? Karena dia bertanya, di manakah engkau? Orang yang bertanya di manakah engkau artinya dia mencari. Saya suka ketika kita terhilang, Tuhan mencari kita. Dan itu diteruskan sampai perjanjian baru di mana Alkitab mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ini membuktikan bahwa dia mau saudara baik-baik saja. Dan tahukah saudara, itu sebabnya dia kirimkan setiap pagi kasih karunia-Nya kepada kita. Sebelum apapun menyapa saudara pagi hari ini, dia kirimkan kasih karunia-Nya mengetuk pintu hidupmu. Itu sebabnya Yeremia berkata dalam buku Ratapan bahwa kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Luar biasa. Boleh lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka hari ini judul firman Tuhan saya adalah, Are you okay? Yes, I am okay. Semua jawab Tuhan, angkat tangan saudara, katakan, Yes, I am okay. Semua berkata, Thank you Jesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tahukah saudara bahwa Tuhan berfirman? Yang tahu Tuhan berfirman katakan amin. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Setiap kali dia berfirman, sesuatu jadi. Dia berkata, sesuatu diubahkan. Dia berfirman, orang sakit sembuh. Dia berfirman, badai kehidupan diredakan. Dia berfirman, terang jadi. Dia berfirman, apa yang tidak ada menjadi ada. Dia berfirman, dia bersyukur, maka pergandaan terjadi. Firman Tuhan luar biasa. Dan firman Tuhan juga datang melalui saudara. Nah, seperti yang saudara lihat, firman Tuhan itu datang melalui Paulus. Dia menuliskan sepertiga daripada perjanjian baru. Saudara juga adalah penyambung lidah Tuhan. Saya juga penyambung lidah Tuhan. Jadi firman Tuhan datang juga daripada nabi-nabinya. Amin saudaraku. Nah, salah satu nabinya membawakan firman dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudara, Rasul Yohanes berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan kalau saudara belajar teologi, ini boleh diartikan 2 perkara. Yang pertama, ini boleh diartikan Rasul Yohanes menyapa dan dia berdoa bagi orang yang disapanya ini. Tetapi ini juga boleh diartikan bahwa Tuhan memakai mulut Rasul Yohanes untuk berkata, aku Tuhanmu Yesus berdoa supaya engkau baik-baik saja. Haleluya. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan berdoa, Bapa pasti jawab. Ketika Lazarus mati dan Yesus datang, Lazarus sudah bau 3 hari di dalam kubur. Dan Yesus berkata, aku bersyukur Bapa karena engkau selalu mendengarkan aku. Jadi setiap kali Yesus berdoa, Bapa selalu mendengar. Dan mukjizat terjadi. Dan apa yang tadinya mustahil jadi tidak mustahil. Tangisan berubah menjadi sukacita. Harapan yang hilang kembali lagi. Dan itu sebabnya saya katakan ini seolah-olah Tuhan Yesus yang berkata. Amin saudaraku. Kalaulah ini hanya Yohanes yang berkata. Kalaulah ini hanya Paulus yang berkata. Hanya Paulus yang berkata iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalaulah ini hanya seorang manusia yang berkata demikian. Berapalah kuatnya itu. Itu hanya menjadi satu pengetahuan belaka. Tetapi di balik itu ada kerinduan Bapa. Di balik firman itu ada Roh Kudus yang meneguhkannya dan berkata kepada kita, ini bukan sekedar perkataan manusia,
Ini bukan datang dari pemikiran manusia atau sapaan manusia, tetapi ini datang dari kedalaman kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau saudara-saudara, amang inang, saudara-saudari kita semuanya baik-baik saja. Dan Alkitab berkata Yesus berdoa. Yesus berdoa untuk persatuan. Amin. Amin. Dan dalam Injil Yohanes dia katakan, I pray thee that the other helper will come to you, the other counselor. Aku berdoa kepada Bapa supaya dia mengaruniakan kepadamu penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16 berkata. Dalam bahasa Indonesia tidak dikatakan berdoa, tapi terjemahan asli dikatakan aku berdoa. Yesus berdoa untukmu. Dan Alkitab berkata dia adalah pendoa syafaat kita. Oh, saudara bayangkan ketika Yesus berdoa, Bapa selalu mengabulkan. Dan saya percaya di atas sana ada banyak jawaban doa menanti untuk diturunkan ke dalam hidupmu dan hidup saya juga. Boleh dong ya, semangat dong, haleluya. Jadi ini satu kerinduan yang dalam. Bukan sekedar sapaan daripada Rasul Yohanes, tetapi ini kerinduan Tuhan yang dalam. Saudara-saudaraku, Tuhan menganggap saudara keluarganya. Dan Tuhan berkata saudaraku, artinya dia anggap saudara keluarganya, orang dekatnya. Haleluya. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Haleluya. Apapun yang jadi dalam hidup saudara, apapun situasi, Tuhan sedang berdoa. Kiranya saudara baik-baik dan sehat-sehat saja dalam roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, masa depan, keuangan, pekerjaan, pernikahan, keluarga, apapun, pelayanan, semuanya baik-baik saja. Haleluya. Dan sambungannya Tuhan berkata, ini kuncinya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Haleluya. Dalam terjemahan lain, Alkitab Indonesia Modern dikatakan, saudaraku yang kekasih, lebih daripada segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat. Ada banyak orang berpikir bahwa doa bagi pelayanannya penting, tapi lebih penting engkau berdoa supaya engkau makmur dan sehat. Saya ulangi sekali lagi, lebih dari segala hal. Euodo artinya hidup makmur. Memberikan arahan hidup makmur. Yesus berdoa agar hidupmu makmur. Semua berkata terima kasih Tuhan. Memberikan arahan yang dapat dimengerti untuk mendapatkan kemakmuran dalam petualangan kehidupan. Ya, memberikan isu kehidupan yang berhasil dan menyebabkan kemakmuran, itu semua arti euodo. Untuk memakmurkan dan memberikan kesuksesan. Ada satu lagi yang luar biasa, untuk menolong dalam perjalanan. Euodo kata baik. Aku berdoa biarlah engkau, kiranya engkau makmur atau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Kiranya engkau euodo dalam segala sesuatu. Artinya dapat pertolongan di tengah jalan. Kemakmuran itu menolong engkau dalam jalan hidupmu, amang, inang, dan bapak ibu saudara-saudari. Dan dengan ini saya mau menghapus kerendahan hati palsu di GKI yang berkata miskin-miskin supaya rendah hati, miskin-miskin yang penting kudus. Alkitab berkata engkau makmur itu menolong engkau dalam perjalanan hidupmu. Haleluya. Kalau engkau mau kudus, kemiskinan tidak menolong engkau. Kalau engkau mau berhasil, kekurangan tidak menolong engkau. Kalau engkau mau kudus, kemakmuran itu yang menolong engkau. Karena tidak mungkin orang bisa hidup kudus kalau dia masih berpikir nanti malam aku mau makan apa. Karena kebanyakan orang yang terpaksa mencuri karena dia tidak hidup makmur. Amin. Menolong dalam perjalanan, euodo. Euodo menolong dalam perjalanan, artinya kekurangan tidak menolong engkau. Dalam nama Yesus tidak ada kita yang kekurangan.
Kalau masih ada yang kekurangan, cek di mana bocornya. Haleluya. Cek sayang, di mana bocornya. Karena seberapapun angin dimasukkan, kalau bocor tetap kurang. Tuhan mau memasukkan banyak berkat dan tambal bocornya. Apakah bocornya di pengetahuan? Tambahi pengetahuan Anda. Apakah bocornya itu di karakter? Maka lihat mana karakter yang perlu dibuang, mana karakter yang perlu dipupuk. Haleluya. Ayat tadi berkata bahwa Tuhan mau kita sehat-sehat saja. Dan kita lihat bahwa tadi dikatakan Tuhan mau kita baik, makmur, sukses. Sukses dalam bisnis, sukses dalam tujuan. Kita sudah belajar dalam Yosua 1 ayat 8 dahulu. Kalau saudara cukup lama di GKII, saudara sudah belajar modul kita yaitu good success. Good success dalam Yosua 1 ayat 8 terjemahan King James dikatakan supaya engkau mempunyai bukan keberhasilan dan keberuntungan tetapi kesuksesan yang baik. Kesuksesan yang baik adalah kesuksesan yang dapat dinikmati. Kesuksesan yang tidak dapat dinikmati adalah kesuksesan yang buruk. Haleluya. Anda punya banyak uang tetapi diawasi oleh KPK, nggak bisa diambil. Itu bukan kesuksesan yang baik. Yang mengerti katakan haleluya. Kesuksesan yang baik, Anda nggak punya banyak uang, tetapi ketika Anda makan ayam penyet enaknya luar biasa, haleluya, itu sukses yang baik. Mungkin rumahnya ada bocornya, tetapi saudara bekerja sama untuk ngepel bocornya. Sementara ada rumah yang besar, yang tidak ada cacatnya, tapi di dalam selalu ada pertengkaran. Itu bukan kesuksesan yang baik. Sukses itu tidak diukur dari uang, tetapi diukur dari jiwamu. Haleluya, thank you Jesus. Good success, ya. Kata sehat, tadi yang kita ambil kata baik, euodo. Kata sehat diambil dari bahasa Greka yaitu hugianio. Hugianio dari situ datang dalam bahasa Inggris hygiene. Ya, hugianio artinya sehat walafiat, memiliki tubuh yang berfungsi dengan baik, selamat dan damai, sehat secara keseluruhan, tidak terkorup secara doktrin, terbebas dari kesalahan, mendapatkan kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya hugianio ini hugiaino ini sama dengan shalom. Tuhan mau saudara baik, makmur, sukses dan juga shalom. Shalom itu artinya ada damai, keadaan yang baik, pertolongan tepat pada waktunya, kekayaan ilahi, pengampunan yang tepat pada waktunya, keselamatan dan kebebasan. Itu yang didoakan Tuhan setiap hari bagimu, bagi saya. Saudara lihat baik-baik. Tuhan berdoa setiap hari agar jiwamu baik-baik. Dan Tuhan berkata pada saya, "Are you okay?" Dan dalam doa saya katakan, "No Lord." Sejujurnya. Ingat baik-baik kata saya lagi karena ini akan penting 5 menit ke depan. Amin. Tuhan berdoa setiap hari agar saya baik-baik saja. Jiwa saya baik. Amin. Ada shalom pada saya. Tuhan berdoa. Dan doanya selalu dijawab Bapa. Amin. Lalu Tuhan bertanya pada saya, "Gideon, are you okay?" Lalu saya dengan jujur berkata, "Enggak Tuhan. Ada banyak yang mengganggu jiwa." Sekarang pertanyaannya, adakah doa Tuhan gagal? No. Doa Tuhan tidak gagal. Tetapi Gideon Munte memutuskan untuk tidak menerima jawaban doa Tuhan. Jawabannya sudah ada, tapi jiwa saya yang memutuskan. Adakah saya mau menerima damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran, atau saya menempatkan akal dan pikiran melebihi damai sejahtera?
Yang ngerti boleh katakan haleluya. Yang ngerti boleh katakan amin. Jiwa saya yang memutuskan, adakah saya mau menerima damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran saya, atau jiwa saya memutuskan saya menerima akal dan pikiran saya yang melebihi damai sejahtera dari Tuhan. Are you okay? You answer. You answer. Amin. Saudara jawab pada Tuhan, dan di situ dilihat pilihanmu. Amin. Amin. Dan di situ dilihat apakah engkau memilih kepada masukan dari setan. Saudara ingat cerita kita, di sini ada tubuh, di sini jiwa, dan di sini ada roh. Amin. Dan dua-dua ini adalah penghubung kepada jiwa kita di mana kita mengambil keputusan. Haleluya. Dan ketika Tuhan bertanya, I've been praying for you, aku udah berdoa bagimu Gideon, supaya hari ini engkau bahagia, supaya hari ini engkau sukacita. Aku sudah kirimkan kasih setiaku padamu, dan aku sudah berdoa kepada Bapa supaya hari ini kau sukses. Oh, terima kasih Yesus. Now, sekarang dia tanya, gimana keadaanmu nakku? Are you okay? Sejujurnya Tuhan, no, I am not okay. It is just too much, terlalu banyak ini Tuhan, gak sanggup. Atau kita tahu ada masukan dari roh, bahwa doa Yesus tidak pernah gagal, bahwa Tuhan kita tidak ada yang terlalu sukar bagi dia, bahwa apapun yang terjadi di dunia sana, kalau kita beriman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Maka ketika Tuhan bertanya Gideon, I've been praying for you, aku sudah berdoa bagimu, are you okay? Terjawab, sejujurnya Tuhan, yes, I am okay. Haleluya. Dan kata yes, I am okay itu menunjukkan jiwamu betul-betul baik. Dan dari jiwa yang baik keluarlah hidup yang baik. Amsal 4 ayat 23. Now, bagaimana supaya jiwa kita baik? Memuji Tuhan. Ini kunci utama. Ada banyak kunci-kunci yang lain. Ya, lupakan masa lalu dan lain sebagainya. Ada banyak saya tulis. Tetapi hari ini satu kunci yang utama, memuji Tuhan. Semua berkata memuji Tuhan. Sekali lagi katakan memuji Tuhan. Semua berkata saya puji Engkau Tuhan. Mazmur 147 ayat 1. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bukan hanya baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, menyanyi bagi Tuhan itu baik. Amin. 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 Bahkan indah. Maka nyanyilah bagi Tuhan supaya kau mendapat keindahan. Alkitab berkata memuji Tuhan itu adalah baik bahkan indah. Asal katanya ialah top, T-O-B, top. Ya, top bahasa Ibraninya. Itu artinya kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau memuji Tuhan itu kita seolah-olah bertarik-tarikan jiwa kita ini. Saudara tahu, pernah kan mengalami gitu? Saya percaya juga kita pernah mengalami gitu. Tuhan, makanya saya katakan berhenti jadi pahlawan kesiangan. Amin. Tuhan, sebenarnya gak maunya aku memuji Tuhan. Sebenarnya gak sanggup lagi rasanya. Tapi karena Pak Gideon bilang, gembalaku bilang, memuji Tuhan. Are you okay? Okay. Ya apa boleh buatlah. I am okay. I'm okay. Okay. Sikira masande okay. Sikira masando okay. Oh haleluya. Terpujilah kau Tuhan. Enggak sayang. Top itu artinya sukacita. Alkitab berkata tanggalkan beban dan masalah.
You are not going to carry it. Engkau tidak diperuntukkan untuk memikul itu. Engkau tidak perlu pikul, karena haleluya, Tuhan sudah pikul itu bagi engkau. Maka gak ada lagi doa dengan terpaksa, gak ada lagi nyanyi karena terpaksa. Ketika kau menangis dan berkata, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku. Bukan nangis karena Tuhan. Yesus. Banyak kali tekanan di dalam hidupku, tapi inilah yang ku tahu, Tuhan. Bukan begitu lagi. Engkau menangis karena apa? Karena Tuhan, aku yang seharusnya disalib, tetapi engkau yang disalib bagiku. Aku yang seharusnya dicambuk, tetapi engkau yang dicambuk bagiku. Dan Tuhan, kasih-Mu itu ajaib. Dan aku menangis bukan karena aku sakit lagi, bukan karena aku tertekan, tapi karena aku kagum. Karena tidak pernah aku jumpa orang seperti engkau. Tidak pernah aku jumpa pribadi seperti engkau. Maka saudara bernyanyi, ku kagum, hormat akan engkau, kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Dan pada waktu itu sorga tahu jiwamu baik-baik saja. Dan ingat khotbah minggu lalu, yang masih ingat katakan saya, kualifikasi Tuhan ada pada jiwamu. Haleluya. Ketika sorga tahu jiwamu baik, maka engkau baru saja masuk kualifikasi untuk hidup yang baik-baik. Ketika sorga tahu jiwamu makmur oleh pujian, sayang, jiwa gak bisa megang duit. Yang megang duit itu tubuh. Yang ngerti katakan amin. Jiwa gak bisa megang duit, tapi jiwa bisa menghasilkan pujian yang luar biasa. Karena dari jiwa ini saya berkata, cantiknya engkau. Dari jiwa ini saya berkata, baiknya engkau. Haleluya. Yang ngasih duit itu tubuh. Jiwa gak bisa ngasih duit padamu. Dia bisa memutuskan untuk ngasih duit, tapi bukan dia yang ngasih duit. Yang ngerti katakan haleluya. Dan kualifikasi Tuhan ada pada jiwa. Ketika Tuhan lihat jiwamu makmur, makmur dengan pujian. Begini, supaya saudara tahu apa arti makmur, kita ambil dari tubuh. Haleluya. Haleluya. Kalau namanya makmur secara tubuh, berapapun tag harga yang ada di supermarket itu saya nggak takut. Kalau namanya kurang makmur, begini caranya kalau belanja. Bu, ada barang baik. Lihat. Udah? Bagus nih. Berapa? Itu pertanyaan yang paling penting bagi orang yang kurang makmur. Sekarang ngerti apa arti kata makmur? Nah, sekarang masukkan sama jiwa. Apa artinya makmur dalam jiwa? Artinya, apapun masukan dari tubuh, oh Tuhan, tolong saya menerangkannya. Apapun kata setan, apapun kata dunia, engkau gak ngelihat ke sana lagi. Engkau tetap berkata, thank you Jesus. Jadi gak perlu takut lagi masuk restoran manapun. Gak perlu takut lagi masuk ke supermarket manapun. Kenapa? Karena yang kumiliki lebih besar daripada semua tantangan itu. Jiwa saudara juga demikian. Haleluya.
Itu dasar saudara memuji menyembah dengan sukacita. Karena gak perlu takut lagi dengan segala apapun yang tadinya kau bawa. Karena Yesus sudah bawakan untukmu. Dan dia berharap kalaupun kau menangis, you are not crying, kau tidak menangis karena beratnya ini. Tapi kau menangis karena sadar bahwa dalam keberatan kita ada orang yang mau mengangkatkannya bagi kita. Saya mau tanya, adakah saudara diberkati? Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayo kalau boleh kita bangkit berdiri semuanya. Saya percaya ada banyak yang tidak sabar lagi untuk berdoa. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya.